Halo rekan-rekan Wijaya Training, kembali lagi di pelatihan tentang Project Management. Kita ambil dari PMBOK, Project Management Body of Knowledge dari PMI. Sebelum pelatihan ini kita mulai, kami minta rekan-rekan untuk subscribe, like dan share agar pelatihan yang kami berikan bisa bermanfaat dan channel kami pun juga semakin berkembang. Pelatihan kali ini akan dibagi menjadi beberapa sesi video. Jadi, kami minta rekan-rekan untuk aktifkan tombol loncengnya sehingga bisa update video-video kami yang terbaru. Selanjutnya kita akan belajar tentang konsep manajemen. Manajemen adalah rangkaian kegiatan dalam proses memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dari organisasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang definisi manajemen proyek berdasarkan Kersner. Definisi manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan sumber daya atau lembaga untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Manajemen proyek menggunakan sistem pendekatan hierarki atau arus kegiatan dari vertikal maupun horizontal. Ini definisi manajemen proyek menurut Kersner. Sekarang kita akan belajar manajemen proyek berdasarkan PMI, di mana manajemen proyek adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai sasaran yang ditentukan, yaitu lingkup pekerjaan atau scope, mutu, jadwal dan biaya, serta memenuhi keinginan para stakeholder. Jadi dalam manajemen proyek dibutuhkan penerapan knowledge, skill, tools dan teknik-teknik tertentu untuk mampu mencapai tujuan atau target atau keinginan yang sudah ditetapkan oleh stakeholder. Berdasarkan Project Management Institute, seorang project manager mutlak harus memiliki 10 area kemampuan atau yang sering disebut dengan knowledge area yang harus dimiliki untuk mampu melakukan pengendalian proyek sehingga mampu menuju ke tujuan dari proyek yang sudah ditentukan di awal. 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang project manager antara lain integration, scope, time, cost, quality, human resource, risk, communication, procurement, dan yang terakhir adalah stakeholder. Jadi 10 kemampuan ini harus mampu dimiliki untuk menuju kepada keberhasilan suatu proyek. Kemudian kita akan belajar tentang Project Management Process Group. Sebuah proses adalah sekumpulan aktivitas yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Manajemen proyek dapat dilihat sebagai sekumpulan proses-proses yang saling berkaitan satu sama lain. Di dalam proyek, kita mengenal beberapa tahapan proyek atau 5 process groups. Yang pertama adalah initiating, planning,
monitoring and controlling, kemudian executing, dan yang terakhir adalah closing. Nah, ini adalah 5 process groups. Project Management Process Group dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu mulai dari proses inisiasi, proses perencanaan, proses eksekusi, proses pengendalian, dan yang terakhir proses penutup. Proses inisiasi merupakan proses mengotorisasi suatu proyek dan tahapannya. Kemudian proses perencanaan adalah bagaimana mulai mendefinisikan dan memperbaiki tujuan dari proyek, serta memilih alternatif tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian proses eksekusi, di mana mulai melakukan koordinasi antara manusia dan sumber daya lain untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Keempat, melakukan proses pengendalian, di mana dalam proses ini memastikan tujuan proyek tercapai dengan cara monitor dan mengukur progres secara rutin. Dan yang terakhir adalah proses penutup, di mana melakukan pemformalan terkait dengan penerimaan terhadap proyek dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan di awal. Dan bagan ini adalah bagan terkait dengan 10 knowledge area berbanding dengan tahapan proyek, mulai dari initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan yang terakhir adalah closing. Di mana di tiap tahapan proyek, knowledge area ini memegang kendali untuk terciptanya proyek yang sukses. Jadi kalau kita lihat di sini, tiap tahapan tidak semua knowledge area digunakan. Nanti akan dipelajari secara lebih detail, dan seorang project manager dia harus mampu melakukan analisa terkait dengan knowledge area yang akan dia gunakan di setiap tahapan proyek yang akan dilakukan. Nah, ini sangat penting sebagai tools buat seorang project manager untuk mengendalikan proyek yang saat itu dia gunakan. Demikian pelatihan project management bagian yang kedua. Rekan-rekan bisa lihat secara lengkap bagian pertama dan bagian kedua di video yang sudah kami berikan. Saksikan video pelatihan project management berdasarkan PMBOK bagian yang selanjutnya, karena di bagian selanjutnya kita akan belajar tentang knowledge area yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Jadi jangan lupa rekan-rekan subscribe, like dan share agar pelatihan yang kami berikan memberi manfaat dan channel kami pun juga semakin berkembang. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar rekan-rekan bisa mendapatkan update dari video-video kami yang terbaru.